Sebuah masjid kecil di pedesaan Jepang dulu dihina, ditolak, bahkan diminta dibongkar. Tapi saat bencana besar menghantam, hanya masjid itu yang tetap berdiri, bukan hanya menyelamatkan fisik, tapi juga menyentuh hati mereka yang dulu membenci. Inilah kisah tentang iman, kasih, dan keajaiban. Sebelum kita mulai, like dan subscribe ke channel kami. Dukungan Anda sangat berharga bagi kita. Terima kasih. Di sebuah desa kecil di pegunungan prefektur Jepang, dikelilingi sawah, kabut pagi, dan rumah-rumah kayu, berdiri sebuah masjid mungil. Masjid itu tak besar, tak ada kubah emas, tak ada menara tinggi, hanya sebuah bangunan putih sederhana di sebelah toko kelontong tua. Bagi warga lokal, itu hanyalah tempat ibadah orang asing. Mereka tidak tahu nama masjidnya, tidak kenal imamnya, tidak peduli cerita-cerita yang hidup di dalamnya. Setiap Jumat siang, mobil-mobil kecil memenuhi halaman masjid. Pria dan wanita, muda dan tua, datang dengan tenang, melepaskan sepatu, dan menunduk dalam doa. Bagi sebagian orang, semua itu tampak aneh. Bagi yang lain, itu menimbulkan ketakutan. Bisik-bisik sering terdengar. Kenapa harus bangun tempat itu di sini? Mereka ngapain sih tiap hari di situ? Kenapa bajunya kayak gitu? Amina, gadis kecil berhijab, sering diolok-olok di sekolah. Anak-anak menarik jilbabnya, menyebutnya kepala handuk. Dia menangis diam-diam di kamar mandi, tapi tak pernah mengadu. Yusuf, pemuda yang buka kedai doner kebab, sering dilihat dengan sinis. Beberapa pelanggan datang, makan tanpa bicara, lalu pergi tanpa bayar. Suatu pagi, dinding tokonya dicoret, "Pulang ke negerimu." Tak ada berita di koran lokal. Polisi bilang, mungkin salah paham. Yusuf bersihkan sendiri, dengan tangan sendiri, sambil adiknya menatap tanpa kata. Namun masjid itu tetap berdiri. Mereka tetap salat, tetap tersenyum, tetap percaya, karena itulah yang diajarkan iman mereka. Sabar, balas kebencian dengan kebaikan, tetap bertahan, meski tidak diinginkan. Imamnya bernama Idris, lelaki tua dengan janggut putih dan mata yang menyimpan ribuan perjalanan melintasi perang, pengungsian, dan akhirnya, kedamaian. Beliau selalu menyapa dengan senyum, bahkan saat diabaikan, bahkan saat dicurigai. Kepada jamaahnya, ia sering berkata, "Kita bukan hanya datang untuk hidup, kita datang untuk memberi." Tapi memberi tidaklah mudah di tempat yang tidak mau menerima. Saat Idul Fitri tiba, mereka masak banyak, nasi biryani, kari, kue, mengirim undangan ke warga desa. Hanya 2 orang yang datang, salah satunya tersesat. Mereka tetap makan bersama, tetap tertawa. Sisa makanan dikirim ke panti jompo terdekat. Itu bukan keajaiban, itu iman. Musim dingin datang. Salju tebal menutup jalan-jalan. Masjid yang kecil itu menjadi tempat penghangat bagi siapapun. Mereka kumpulkan jaket bekas, selimut, sepatu bot, bahkan untuk orang-orang yang tak mau menatap mereka. Suatu malam, seorang ibu muda mengetuk pintu. Mobilnya tergelincir di jalan es. Ponsel mati, wajahnya penuh ketakutan. Yusuf membuka pintu, tanpa banyak bicara. Aku tak tahu harus kemana, bisiknya. Yusuf mengangguk, "Masuklah, di sini aman." Wanita itu duduk di ruang salat, masih memakai sepatu. Tak ada yang protes. Seseorang memberinya teh hangat. Ia tak bilang terima kasih. Tapi sejak malam itu, cara ia memandang Muslim berubah. Namun tatapan curiga tetap ada. Di stasiun, di toko, saat berjalan pulang dari kerja, seorang anak laki-laki pernah didorong ke selokan. Mau meledak di mana? Mereka tertawa. Anak itu pulang dengan celana robek, tapi bilang ke ibunya, "Aku jatuh sendiri." Ibunya tahu itu bohong, tapi hanya memeluk lebih erat. Meski begitu, masjid tidak pernah dikunci. Lampunya selalu menyala, sajadahnya selalu bersih. Dan 5 kali sehari, mereka tetap berdoa, "Tunjukkan kami jalan yang lurus." Mereka tidak meminta kekuasaan, hanya bimbingan, hanya kedamaian, sedikit ruang untuk bernapas. Suatu hari, pemerintah desa mengumumkan proyek baru. Pusat perbelanjaan kecil, beberapa bangunan harus dibongkar. Masjid masuk dalam daftar. Petisi diedarkan, tanda tangan terkumpul cepat. Mereka bukan bagian dari sini, bisa salah di tempat lain.
Kenapa harus di desa kami? Imam Idris membaca surat pemberitahuan itu. Ia hanya menarik napas panjang, lalu mengumpulkan jamaahnya di hari Jumat. Beliau berkata, kalau mereka ambil tembok kita salah di bawah langit. Kalau atap kita hilang, kita saling melindungi. Tapi iman kita tak bisa diambil siapapun kecuali kita sendiri yang menyerah. Semua terdiam, lalu ada yang menangis, lalu lainnya, dan lainnya, karena mereka tahu, ini bukan soal bangunan, tapi soal dilihat, soal diakui, soal dihargai sebagai manusia. Namun takdir punya rencana lain, sesuatu yang jauh lebih besar, sedang mendekat, sesuatu yang akan membakar, mengguncang, dan membanjiri desa itu hingga berubah selamanya. Dan saat semua runtuh, hanya satu tempat yang tetap berdiri, hanya satu tempat yang akan membuka pintu, bahkan bagi mereka yang dulu ingin menutupnya. Semuanya dimulai dengan angin, bukan semilir, bukan topan, tapi raungan yang menakutkan. Langit berubah kelabu gelap, burung-burung hilang dari pandangan, sinyal ponsel lenyap, lalu tanah mulai berguncang, orang-orang menjerit, benda-benda jatuh, jendela-jendela pecah seperti kaca mainan. Dalam hitungan menit, desa kecil di pegunungan itu berubah jadi puing-puing. Gempa itu nanti akan dikenal sebagai guncangan hitam Minakami, 6,9 skala Richter. 3 menit, yang terasa seperti kiamat, rumah-rumah roboh seperti kartu, tiang listrik tumbang, jalanan retak, saluran air pecah, api menyala dari dapur-dapur yang terbalik, dan setelah itu turunlah hujan deras, seolah langit pun menangis. Menjelang malam, ratusan orang tak punya tempat tinggal, pusat kesehatan kewalahan, jalanan tak bisa dilalui, tak ada listrik, air bersih tercemar, orang-orang berlindung di bawah terpal, menggigil kedinginan, memeluk anak-anak yang ketakutan, mencari harapan di tengah reruntuhan. Di tengah semua itu, masjid kecil itu masih berdiri, tak ada jendela yang pecah, tak ada genteng yang jatuh, bulan sabit besi di atas atap masih mengarah ke langit, seolah berkata, kami masih di sini. Keberuntungan, kebetulan, keajaiban, tak ada yang bisa menjelaskan. Di dalam masjid, jamaah duduk dalam diam. Mereka juga merasakan gempa, mendengar teriakan, mencium bau asap, tapi mereka selamat, dan mereka tahu, keselamatan itu bukan untuk disimpan, itu adalah amanah. Imam Idris berdiri, suaranya tenang, tapi tegas. Kita buka masjid ini, malam ini, kita melayani, tak ada yang bertanya, tak ada yang ragu, pintu-pintu dibuka, karpet digulung, ruang salah disulap jadi ruang darurat, selimut dibawa dari rumah-rumah. Nasi dimasak, teh diseduh. Dan orang-orang mulai berdatangan, wajah-wajah yang dulu sinis, mata-mata yang dulu menghindar, kini berdiri basah kuyup, gemetar, dengan pakaian yang tinggal sehelai. Yusuf menyambut mereka di pintu, tanpa tanya, tanpa syarat, masuklah, katanya, tempat ini, milik kita bersama. Seorang ibu membawa bayinya, bibirnya membiru karena dingin. Dulu, dia pernah meneriaki Aminah dan ibunya di pasar. Kini dia duduk di samping mereka, meminum sup hangat dari tangan yang sama. Seorang anak laki-laki, yang dulu menendang sandal di halaman masjid, kini tidur lelap di atas sajadah. Seorang kakek, yang dulu menandatangani petisi pembongkaran, jadi orang pertama yang diberikan tempat di dekat pemanas. Tak ada yang diusir, tak ada yang diungkit. Malam berlalu, lalu fajar menyingsing. Masjid itu tidak lagi penuh suara doa, tapi tangisan bayi, sendok beradu dengan mangkuk, dan bisikan terima kasih. Tapi 5 waktu salat tetap dijalankan. Mereka tidak berdoa minta pujian, tidak juga minta pembalasan. Mereka hanya memohon satu hal, berikan kedamaian, ya Allah, untuk semua yang kini tinggal bersama kami. Kabar menyebar, koran lokal yang dulu dia menulis berita, masjid yang jadi tempat perlindungan, bantuan berdatangan. Relawan muncul, orang-orang yang dulu takut kini bertanya, boleh kami bantu? Dan jawaban dari masjid selalu oh iya, selalu iya. Di hari ketiga, tim pemadam kebakaran akhirnya mencapai desa itu. Mereka berhenti di depan masjid, melepaskan helm, dan menunduk hormat. Kami dengar apa yang kalian lakukan, kata salah satu petugas. Orang-orang kalian menyelamatkan nyawa. Imam Idris hanya tersenyum. Kami hanya melakukan apa yang diajarkan iman kami. Lalu ia berbisik ke Yusuf, sekarang, mereka melihat. Tapi mereka tak hanya melihat bangunan, mereka melihat kasih sayang.
Mereka melihat keberanian, mereka melihat Muslim, bukan dari berita, bukan dari rumor, tapi dari tindakan nyata. Mereka melihat orang-orang yang tetap memberi saat dunia mengambil segalanya, yang tetap memaafkan saat dunia menolak mereka, yang tetap berdiri saat dunia runtuh. Seminggu kemudian, coretan di tembok masjid telah ditimpa mural. Gambarnya sederhana. 2 tangan 1 coklat, 1 putih saling menjangkau di bawah bulan sabit emas. Di bawahnya tertulis, kami menemukan perlindungan dalam iman dan dalam sesama manusia. Tapi ini bukan akhir. Ini baru awal, karena keajaiban tidak selalu tampak megah. Kadang, keajaiban hanya berupa pintu yang tetap terbuka saat dunia menutup semua jalan. Dan di masjid kecil itu, keajaiban baru saja dimulai. Desa kecil itu tak lagi sama, bukan hanya karena gempa, bukan karena reruntuhan atau hujan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dihitung dengan angka. Perubahan itu terjadi di hati. Semuanya dimulai dari Hiro, remaja pendiam yang dulu suka melemparkan kaleng kosong ke pagar masjid, yang pernah berteriak balik ke negara asalmu saat Yusuf melewati toko roti. Seminggu setelah pusat pengungsian ditutup, Hiro berdiri di depan masjid. Tangannya menggenggam kantong apel segar, wajahnya tegang, matanya penuh penyesalan. Yusuf membukakan pintu. Hiro menunduk dan hanya berkata pelan, "Ini buat orang-orang di dalam." Yusuf tak banyak tanya. Ia hanya tersenyum dan menerima. Malam itu, Hiro tinggal lebih lama, membantu menyapu lantai, merapikan selimut, lalu duduk diam di sudut ruang salat. Beberapa saat kemudian, ia bertanya, "Sholat itu 5 kali sehari ya?" Yusuf mengangguk. Setiap hari, bahkan saat capek. Justru saat capek, kita paling butuh doa." Hiro tak menjawab, tapi senyum kecil muncul di wajahnya, dan sejak malam itu, dia sering datang kembali. Lalu menyusul yang lain. Kakek tua yang dulu ikut tanda tangan petisi pembongkaran masjid, sekarang rutin datang tiap Jumat untuk menyapu halaman. Ibu-ibu lokal yang dulunya menolak menyapa Amina, sekarang duduk bersamanya membuat onigiri dan membungkus makanan bantuan. Bahkan kepala desa yang dulu tak pernah bersalaman dengan Imam Idris, naik ke panggung utama festival desa dan berkata di depan semua orang, "Dulu kami takut karena tak kenal, tapi kini kami kenal, dan kami bersyukur." Tepuk tangan pun mengisi lapangan. Aminah kini berdiri percaya diri di sekolah. Ia memberi presentasi, "Apa yang saya pelajari dari Islam tentang menolong orang lain." Teman-temannya mendengarkan dengan tenang, beberapa bahkan menangis. Seorang guru berdiri dan berkata, "Kau membuka mata kami." Tak ada lagi yang menarik jilbabnya, tak ada lagi bisik-bisik saat dia lewat. Mural di tembok masjid terus tumbuh. Setiap minggu, seseorang menambahkan gambar baru. Seekor burung bangau, ayat Al-Quran dalam huruf Jepang, anak-anak yang bergandengan tangan, setetes air mata yang berubah jadi bunga sakura. Tak ada yang mencoretnya, tak ada yang menyentuh dengan niat jahat. Kini tembok itu jadi dinding harapan. Masjid mengadakan hari terbuka. Mereka memasak besar-besaran, tidak hanya makanan Timur Tengah tapi juga ramen vegetarian, kue mochi isi kurma, dan teh hangat untuk semua. Ratusan orang datang, anak-anak berlarian, orang tua bertanya, beberapa menangis. Seorang pria muda berkata, "Saya kira kalian berbeda dari kami. Ternyata, kalian adalah kami juga." Imam Idris menjawab dengan lembut, "Bukan hanya mirip, saudara, kita bagian dari keluarga yang sama." Seseorang merekam momen itu, videonya viral, jutaan orang menonton, komentar pun mengalir, "Beginilah seharusnya agama hadir di tengah masyarakat. Saya menangis menonton ini. Dulu saya takut, sekarang saya ingin berteman." Tapi komunitas masjid tak mencari sorotan. Mereka tak butuh pujian. Mereka hanya menjalankan ajaran yang sejak awal mengakar dalam hati. Memberi ketika tidak dianggap, memaafkan ketika tidak diminta, mencintai meski dibenci. Karena bagi mereka, Islam bukan soal menonjolkan diri, tapi soal hadir di saat yang paling dibutuhkan. Suatu malam, seorang ibu muda berdiri di depan masjid dengan bayinya dalam gendongan. Matanya sembab, wajahnya bingung, langkahnya ragu. Yusuf membukakan pintu. "Bisa saya bantu?" Wanita itu mengangguk perlahan, lalu berbisik, "Aku dulu benci tempat ini, tapi saat rumahku terbakar, tempat ini yang pertama menyambut. Aku belum sempat bilang terima kasih."
Yusuf tak berkata, "Tak apa, tak juga, kami memaafkan." Ia hanya berkata, "Kamu selalu diterima di sini. Sejak dulu pun begitu." Bayi itu tertawa kecil. Angin malam berhembus. Bulan sabit di atas masjid bersinar pelan. Dan saat itu, tak ada lagi kami dan mereka, hanya ada kita. Karena bangunan itu selamat dari gempa, tapi hati, selamat dari sesuatu yang lebih mengerikan. Ketakutan, kebencian, perpecahan, dan dari reruntuhan itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat, lebih hangat, lebih suci, sebuah keajaiban yang terbuat dari kasih, dari kesabaran, dan dari pintu yang tak pernah tertutup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.